baik. Gimana keadaan saya kelas 9 sehat ya? Semoga tidak ada yang sakit, dan saya memastikan dulu kehadiran anak-anak saya kelas 9B. Apakah tadi sekretaris kelas sudah absen? Hadir semua? Ya, baik. Tentunya dari apa yang diberikan Tuhan kepada kita, baik dari kesehatan maupun kesempatan bagi kita untuk belajar, maka tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan siapa yang bisa memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kepada anak-anak presiden di teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kamu di mana engkau telah menemukan dari luar perjalanan yang kita tadi. Ya Bapa, hati kami bukan karena kebutuhan kami, melainkan berasal dari kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar kami. Engkau bimbing kami di dalam keluarga kami, supaya kami bisa mengikutinya dengan baik. Ya Tuhan, begitu juga guru kami yang akan membimbing kami. Berilah kepada guru kami kesehatan dan kekuatan, supaya guru kami bisa membimbing kami dengan baik. Ya Tuhan, hari ini doa anak yang kurang sempurna ini kami landaskan melalui diri anak Yesus Kristus, penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Nah, terima kasih Presiden. Jadi seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka kita awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, kepada anak kami, siapa yang bisa memimpin kita dalam menyanyikan lagu wajib nasional? Biar ada gerakan nasional dalam diri kita ketika kita menyanyikan lagu nasional. Siapa yang bisa? Iya, Pauli. Disilakan kepada anak kami Pauli memimpin kita dalam menyanyikan lagu wajib nasional. Baik teman-teman, sebelum kita bernyanyi, kepada teman-teman semua dimohon untuk berdiri. Halo, halo Bandung 3 ya. Halo, halo Bandung, ibu kota pernikahan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lawan, tapi marimu bertemu kembali. Iya. Pada teman-teman semua, silakan. Iya. Terima kasih Pauli. Baik. Kepada anak kami kelas 9B, pada hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan Bapak PKS kurikulum kepada kita, bahwa kita belajar matematika pada hari ini, pada les ini. Nah, apa yang kita pelajari pada kesempatan ini yaitu mengenai bilangan, berpangkat, dan bentuk akar. Nah, tentu sebelum kita mempelajarinya, perlu kita mengingat dulu di kelas 7. Saya mau bertanya kepada anak-anak saya kelas 9B, pernahkah anak-anak saya kelas 9B belajar mengenai operasi bilangan bulat? Nah, di operasi bilangan bulat itu ada 4 operasinya. Pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita mengingatnya yang perkaliannya saja. Di mana pada perkalian bilangan bulat, ketika bilangan bulat itu dikalikan dengan bilangan itu sendiri, misalnya 3 kali 3 kali 3. Kalau dipangkatkan itu bisakah dipangkatkan bilangan itu? Bisa. Bisa, betul. Pintar anak saya kelas 9B.
B. Berarti kalau kita pangkatkan yang 3 kali 3 kali 3 berapa itu? 3 pangkat 3. Iya, bagus. Karena anak-anak kami sedikit mengingat operasi perkalian bilangan bulat, maka kita kembangkan dia di dalam materi bilangan berpangkat ini. Kita aplikasikan dia, yaitu pada materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Maka itulah materi kita pada hari ini. Nah, dalam bilangan berpangkat dan bentuk akar ini ada 5 submateri pokoknya, ya, terbagi 5. Pertama, bilangan berpangkat. Yang kedua, perkalian pada perpangkatan. Yang ketiga, pembagian pada perpangkatan. Yang keempat, pangkat 0, pangkat negatif bentuk akar. Dan yang kelima, rotasi ilmiah. Karena ada 5 sub pokok pembahasan dari materi perpangkatan dan bentuk akar, maka kita coba bahas satu-satu. Kita mulai dari bilangan berpangkat. Nah, pada bilangan berpangkat ini ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anak saya kelas 9B capai, yaitu pertama, memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, menggunakan notasi pangkat. Ada 2 ya yang harus kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami konsep bilangan berpangkat dan menggunakan notasi pangkat. Nah, sebelum itu saya mau mengaplikasikan dulu perpangkatan ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana tahu anak-anak kami mengatakan, apa gunanya ini kita mempelajari bilangan berpangkat? Salah satu aplikasinya kalau kita gunakannya dalam kehidupan sehari-hari, ini dia di atas, ya. Pak Anto menjual sebidang tanah kepada Pak Budi yang berbentuk persegi dengan panjang salah satu sisinya 10 meter. Nah, pertanyaan di sini, berapakah luas bidang tanah tersebut? Caranya, kita perlu apa yang diketahui? Sisi 10 meter. Ditanya luas persegi. Nah, bagaimana cara kita mencari luasnya? Dengan menggunakan konsep luas persegi. Apa rumus dari luas persegi pada bangun datar? Yaitu sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi ini bisa kita aplikasikan yang berpangkatan tadi, yaitu S pangkat 2. Yang mana di sini sisinya 10 kali 10. 10 kali 10 100. Nah, di satuannya juga kita bisa mengaplikasikan perpangkatan ini, yaitu 100 meter pangkat 2. Nah, inilah fungsinya daripada bilangan berpangkat ini kalau kita gunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan anak-anak nanti membeli sebidang tanah hanya panjang salah satu sisinya yang diketahui, sementara ditanya berapa luasnya tidak tahu. Berarti rugi dong kalau dibeli tanah itu kalau tidak kita ketahui berapa luasnya. Iya kan? Ya. Iya, betul. Kita lanjut. Ini sebagai motivasi kepada anak-anak kami. Salah satu tokoh matematika yang terkemuka ini Pak Julius Wilhelm Richard Descartes. Maukah anak-anak kami seperti ini di atas? Mau. Bagus. Untuk itu kita harus belajar matematika lebih baik dan lebih giat, ya, dan lebih kreatif. Nah, kita lanjut. Saya mau anak-anak kami sebelum kita masuk pada kegiatan inti mengamati dan menyimak video ini di atas, ya, terkait dengan perpangkatan tadi yang Bapak sampaikan.
Ini di atas video mengenai pembelahan binder. Nah, biasanya binder ini ada dia satu sel. Cara berkembang biaknya yaitu dengan membelah diri. Nah, dari satu binder membelah jadi 2. Nah, bagaimana kalau membelah yang 2 itu? Membelah lagi 2. Berarti menjadi 4. Kalau membelah lagi berapa? Banyak bindernya? Tentu banyak kan? Nah, tentu anak datang bertanya dalam hati kan, apa ini tujuan Bapak? Surat lazim 2, Bapak guru kami, guru matematika kami memberikan video ini di atas. Saya mau lihat bagaimana apa yang muncul di pemikiran anak-anak saya kelas 9B. Nah, ini bingung banyak sekali. Ya, sekian video ini. Nah, dari video ini di atas, apa yang muncul di pemikiran kalian? Bapak ingin mengetahuinya dulu. Ya, silakan. Agustita Rohani. Dan video Bapak berikan kepada kami, muncullah satu pertanyaan dari saya, yaitu berapa banyak binder pada pembelahan tersebut? Saya terima kasih. Ya, berapa banyak binder pada pembelahan yang tersebut? Seandainya bindernya hanya satu, membelah. Yang terbagi menjadi 2, yang 2 itu membelah lagi. Nah, berapa banyak binder itu kalau membelah pada yang ke-10 kali? Tentu kita penasaran kan? Bagaimana cara kita mengetahui itu? Nah, tentu kita mempelajari perpangkatan ini. Yaitu ada LKPD yang Bapak bagikan. Nanti di situ kita bisa mengetahui. Ya, kita coba mengerjakan LKPD. Ada di situ kegiatan yang Bapak buat, ada 2 kegiatan yang Bapak buat. Sesuai dengan yang Bapak pesan sebelum pertemuan kita pada hari ini. Bapak pesan kemarin alatnya apa dulu? Gunting. Apa lagi? Kertas. Sudah dibawa semua alatnya? Sudah. Untuk menjawab apa yang ditanyakan si Agustita Rohani, mari kita melakukan kegiatan dan dibagi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan pada pertemuan sebelumnya. Sudah pas kelompoknya biasanya seperti ini kita gunakan? Sudah. Baik. Kepada ketua kelas, silakan diambil LKPD-nya di depan. Dibagikan kepada teman-teman. Satu orang dalam kelompok mendapatkan 1 LKPD. Sambil diperhatikan LKPD-nya, bagi yang sudah menerima, baik, LKPD-nya sudah didapatkan semua? Sudah. Bagus. Nah, di LKPD itu termuat 2 kegiatan, ya. Ingat pertanyaan si Agustita Rohani tadi ya. Di dalam LKPD itu termuat kegiatan. Kegiatan 1 yaitu memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, menggunakan notasi pangkat. Nah, di kegiatan 1, alat yang Bapak pesan kemarin di situ kita gunakan. Di mana di situ ada petunjuknya yang kita lakukan. Kita mengambil sebuah kertas. Ini kertasnya. Ini sudah dibawa kertasnya kan? Sudah. Kita lipat kertasnya, kita
kita bentuk sumbu simetrinya. Lalu di sumbu simetri itu kita gunting. Nah, jadi kertasnya terbagi menjadi 2. Dari kegiatan ini nanti anak-anak kami membuatnya di dalam tabel. Ada tabel yang sudah Bapak sediakan di LKPD. Setelah itu disimpulkan apa yang diperoleh anak-anak kami kelas 9B di masing-masing kelompok. Nah, pada kegiatan 2 kita melakukan kegiatan bagaimana menggunakan konsep pangkat. Nah, di situ ada tabel yang Bapak buat dan ada petunjuknya. Silakan diikuti dan dikerjakan. Setelah itu dibuat kesimpulannya. Nah, setelah selesai nanti dari 2 kegiatan yang sudah didiskusikan anak-anak saya kelas 9B, maka setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, pada saat mempresentasikan misalnya kelompok 1 sambil dikerjakan juga kegiatannya, saat dipresentasikan nanti oleh kelompok 1, yang lain memperhatikan apa yang dipresentasikan kelompok 1. Bila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan kepada kelompok 1. Dan kelompok 1 akan menjawabnya sesuai hasil diskusi mereka dari 2 kegiatan yang sedang kalian laksanakan atau sudah kalian diskusikan. Begitu juga kelompok 2 nantinya. Paham? Silakan dilanjutkan kegiatan yang sesuai dengan LKPD dan berdasarkan petunjuk yang sudah ada di LKPD. Ya, kami diskusi. Hati-hati ya, jangan digunting jarinya. Nanti sangat berisiko buat anak-anak saya kelas 9B. Hati-hati ya. Nah, setelah digunting, berapa hasilnya dimuat di dalam tabel yang sudah disediakan di LKPD masing-masing anak-anak saya kelas 9B. Mata leki di kelompok 3 ada masalah? Tidak ada. Ada yang kurang dipahami? Bagus. Kelompok 4
ya. Setelah itu nanti disimpulkan apa yang didiskusikan anak-anak kami, disimpulkan dari masing-masing kegiatan setelah melakukan kegiatan ini. Baik, kepada seluruh siswa-siswi kami yang lagi belajar di dalam kelas, kecuali yang lanjut, kami mohon untuk membentuk barisan di lapangan
karena ada sedikit yang kita atau yang anak kami yang diuji di depan ini untuk mengikuti cara bahwa ibu dari kesehatan. Anak kami kelas perempuan mungkin untuk menutup barisan di depan, minta maaf. Dan begitu pula dengan kelas 8 depan. Yang itu bahasanya sesuai dengan kelas masing-masing. Lebih cepat, lebih baik. Tambah lagi bakalan kita kelas. Baik. Bagaimana? Sudah mau siap? Sudah. Bagus. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Dan kita mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Ya. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah siap? Siap, Pak. Coba diperhatikan kembali. Atau ada yang kekurangan sebelum dipresentasikan, ya, dari apa yang sudah dikerjakan anak-anak saya kelas 9B, siswa-siswa saya yang hebat, ya. Ya, diperhatikan kembali hasil diskusinya sebelum dipresentasikan. Bagaimana dengan spreadsheet? Simulasi, ya, Obi, ya, Lenta, Rahayu Lenta, si Billy. Tidak ada masalah dalam kelompok ini. Ya. Iya, kalau sudah siap. Siap. Iya. Diperhatikan lagi ya hasil diskusinya, disempurnakan mana tahu ada yang masih kurang, ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 silakan. Baik, Pak, terima kasih kepada jawaban kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi yang ada di LKPD mengenai kegiatan 1 yaitu memahami konsep tangan berpangkat. Nah, di sini kami telah melakukan percobaan dan telah menguraikannya ke dalam tabel. Ke dalam tabel ini itu kemungkinan ke-1. Banyak kertas yang kami dapatkan adalah 2, dan kemungkinan kedua banyak kertas yang kami dapatkan 4, dan kemungkinan ketiga banyak kertas yang kami dapatkan 8, dan kemungkinan keempat banyak kertas yang kami dapatkan 16, dan kemungkinan kelima banyak kertas yang kami dapatkan 32. Nah, dari kegiatan satu diperoleh bahwa banyak kertas hasil kemungkinan kedua adalah 2
2 sebanyak N. Nah, seperti sini dari kegiatan kami. Sekarang saya lanjutkan dari kegiatan 2. Dari kegiatan 2 ini menggunakan notasi pangkat. Di dalam tabel ini kami telah mengisi jawabannya. Soalnya adalah pengangkatan 2 pangkat 4. Bentuk perkaliannya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nilainya 16. 3 pangkat 3. Bentuk perkaliannya 3 kali 3 kali 3. Nilainya 27. 4 kali 4 pangkat 5. Bentuk perkaliannya 4 pangkat 4 pangkat 4 pangkat 4 kali 4. 1024. 5 pangkat 4. Bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nilainya 625. 10 pangkat 3. Bentuk perkaliannya 10 kali 10 kali 10 1000. Sampai di sini hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan, dan jika tidak ada kami tutup, dan sebelum itu kami berikan waktu kepada kelompok lain. Terima kasih. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa contoh konsep bilangan pertama? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 4, dan kami mohon kepada kelompok 4 untuk memberikan kepada kami waktu untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Ya, bagaimana dengan kelompok 1? Dan bisa dijawab dari pertanyaan kelompok 4. Ya, udah bisa? Ya, bisa. Baik, kami akan menjawab dengan kelompok 4, dan kami persilakan teman kami Fikrian untuk menjawabnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dari hasil diskusi kami, contoh konsep bilangan perpangkatan yaitu contoh pertama menggunakan bilangan biasa 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5 dapat disebut dengan perpangkatan 3. Sedangkan contoh yang kedua menggunakan bilangan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 4 dapat disebut dengan negatif 2. Baik, hanya sampai di sini yang bisa kami jawab. Kami kembalikan kepada ketua kelompok. Baik, bagaimana dengan jawaban dari kami pada kelompok 4 memuaskan? Baik, terima kasih kepada kelompok 4 memuaskan. Sekarang kami tanya kepada kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Kelompok 4 masih ada pertanyaan? Tidak. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, maka ruang diskusi kami akan saya tutup. Sekian dan terima kasih yang diberikan kepada kami. Iya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan ini sudah sangat bagus. Dan kita lanjutkan pada presentasi yang kedua, yaitu dipresentasikan kelompok 2 hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 disilakan. Baik Pak, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dan kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil kami dari kegiatan 1 sampai kegiatan 2. Dari kegiatan 1 yaitu memahami konsep bilangan pertama. Kami telah menggunting kertas dan menguraikan ke tabel hasil pengguntingan ke-1 yaitu 2, hasil pengguntingan kedua yaitu 8, hasil pengguntingan ketiga yaitu 8, hasil pengguntingan keempat 16, hasil pengguntingan kelima 32. Dari
3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Perbankan 4 pangkat 5 bentuk perkaliannya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 hasilnya 1024. Perbankan 5 pangkat 4 bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5 kali 5 hasilnya 625. Perbankan 10 pangkat 3 bentuk perkaliannya 10 kali 10 kali 10 hasilnya 1000. Demikian hasil kegiatan 2 yang telah kami diskusikan. Jika ada pertanyaan dari kelompok yang lain kami persilakan. Bila tidak ada kami akan tutup. Kami memberikan waktu kepada teman kelompok yang lain. Dipersilakan. Kami dari kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempertanyakan apa kesimpulan para kegiatan tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4, berilah kelompok 3 berilah kepada kami untuk Ya, bagaimana dengan kelompok 2? Bisa, ya bisa. baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang dijawab oleh teman kami Pauline Mustafa. Kepada teman kami Pauline dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kesimpulan dari memahami konsep bilangan mengembangkan. Kesimpulannya di sini, kalian berulang dalam bilangan 2 sebanyak n dapat ditulis dengan 2n dan dapat juga disebut pangkatan 2. Secara umum, kalian berulang dari sebuah bilangan a dapat disebut dengan pangkatan a. Demikian saja dari saya berikan. Baik, bagaimana jawaban kami dari kelompok 3? Memuaskan? Memuaskan. Baik, ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak. Kelompok 4? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Karena tidak ada pertanyaan, kami akan menutup hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak. Sedikit lagi ya. Ya, sekarang kita persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kegiatan 1 dan kegiatan 2. Pertama yaitu kegiatan 1 mengenai memahami konsep bilangan berpangkat. Setelah kami memahami konsep bilangan berpangkat, kami dapat melakukan suatu percobaan pemangkatan melalui penguatan konsentrasi yang telah kami siapkan pada tahun berikut ini, yaitu pada kemungkinan pertama, baik diselesaikan yaitu 2. Pada kemungkinan kedua, baik diselesaikan yaitu 4. Pada kemungkinan ketiga, baik diselesaikan yaitu 8. Pada kemungkinan keempat, baik diselesaikan yaitu 16. Pada kemungkinan kelima, baik diselesaikan yaitu 52. Dari kegiatan 1 diperoleh bahwa balik atas hasil pengujian kedua adalah 2 kali lipat dari balik atas hasil pengujian pertama. Balik atas hasil pengujian ketiga adalah 2 kali lipat dari balik atas hasil pengujian kedua dan seterusnya. Jika melakukan pengujian kita sebanyak n kali, maka balik atas hasil pengujian adalah 2 kali 2 kali 2 kali titik kali 2 sama dengan 2 pangkat n. Atau 2 dapat disebut dengan 2 sebanyak n. Kemudian dari hasil diskusi kami pada kegiatan 1 kemudian pada kegiatan 2, yaitu mengenai menggunakan notasi pangkat.
Perpangkatan dari 2 pangkat 4 bentuk perkaliannya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan nilainya 16. Pada perpangkatan 3 pangkat 3 bentuk perkaliannya yaitu 3 kali 3 kali 3 dan nilainya 27. Pada perpangkatan 4 pangkat 5 bentuk perkaliannya yaitu 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 dan nilainya 1024. Pada perpangkatan 5 pangkat 4 bentuk perkaliannya yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan nilainya 625. Pada perpangkatan 10 pangkat 3 bentuk perkaliannya yaitu 10 kali 10 kali 10 dan nilainya 1000. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan kami persilakan, dan jika tidak ada kami akan menutupnya. Kami beri kesempatan buat kelompok 12 untuk memberikan pertanyaan. Ada dari kelompok 2. Kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh kelompok 3. Bentuk pertanyaan kami yaitu apa kesimpulan dari menggunakan notasi pangkat? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 2 dan kami mohon untuk memberikan kesempatan untuk mendiskusikan. Boleh mereka diskusikan kelompok 2? Boleh, Pak. Silakan didiskusikan. Pertanyaan dari kelompok 2. Ya, bagaimana? Bisa? Bisa. Ya, bisa kan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dari kelompok 2 kami akan menjawabnya yang akan disampaikan oleh teman kami Martalenti. Buat teman kami Martalenti dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, menurut hasil diskusi kami, kesimpulan pada kegiatan 2 yaitu perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan bersama. Jika A bilangan real dan bilangan positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A titik-titik kali A sebanyak N. A disebut bilangan pokok atau basis, N disebut bilangan pangkat sebenarnya. Sekian dan terima kasih kami kembalikan kepada Bapak. Baik, apakah jawaban kami memuaskan? Memuaskan. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari kelompok 1? Tidak. Kelompok 4? Tidak. Baik, jika tidak ada, kami akan menutupnya. Sekian dan terima kasih. Iya. Terima kasih hasil presentasi kelompok 3. Sekarang kita lanjutkan presentasi kelompok 4 kepada kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil yaitu pada kegiatan 1 mengenai konsep setelah kami melakukan kegiatan mengimplementasi kitab hasilnya dapat dibagikan dalam bentuk sebagai berikut. Kemudian bisa diinginkan kualitas 2. Kepentingan kedua menghasilkan kualitas 4. Kepentingan ketiga menghasilkan kualitas 8. Kepentingan keempat menghasilkan kualitas 19. Dan kepentingan kelima menghasilkan kualitas 22. Dan kegiatan satu untuk diperoleh bahwa banyak hasil kepentingan kedua adalah 2 kali lipat dari banyak berdasar dan kepentingan ke-1. Banyak berdasar dan kepentingan ketiga adalah 2 kali lipat dari banyak berdasar dan kepentingan kedua dan seterusnya. Jika melakukan pembuktian berdasar banyak yang tadi, maka banyak berdasar dan kepentingan adalah 2 kali 2 kali 2 kali titik kali 2 sama dengan 2 kali N atau 2 sebanyak N. Maka kami menunjukkan bahwa perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak N dapat ditulis dengan 2 pangkat N dan dapat juga disebut perkalian 2. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan A dapat ditulis dengan pangkatan A. Contohnya, yang pertama, 3 kali
berpangkatan 2. Sekarang kita pada kegiatan 2, yaitu menggunakan lokasi pangkat. Setelah kami mengamati kegiatan, pangkatan dapat menyatakan dipangkatkan dalam bentuk persajian bentuk dan sebagai ini. Berpangkatan 2 ini bentuk perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 nilai 11. Perpangkatan 3 kali 3 bentuk perkalian 3 kali 3 kali 3 nilai 27. Perpangkatan 4 kali 5 bentuk perkalian 4 kali 4 dan 4 kali 4 dan 4 nilai 24. Perpangkatan 5 pangkat 4 bentuk perkalian 5 kali 5 kali 5 kali 5 nilai 625. Perpangkatan 10 pangkat 3 bentuk perkalian 10 kali 10 kali 10 nilai 1000. Maka kami menyimpulkan bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jika A bilangan B dan bilangan positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali titik kali A kali N. Maka A disebut bilangan basis dan N disebut bilangan basis sebenarnya. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan oleh kelompok lain, maka kami persilakan. Dan jika tidak ada, maka kami tutup. Dan sebelum itu kami persilakan untuk mempersingkat waktu ada dari kelompok 1, kelompok 2, tidak, kelompok 3, tidak. Maka tidak ada pertanyaan, maka persilakan yang bisa ditutup dan kami kembali kepada Bapak. Sekian dari kami. Iya, berikan aku. Baik, kita sudah mendengarkan bersama hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan anak-anak kami, dari apa yang dipresentasikan masing-masing kelompok, ada tadi yang bertanya dan ada yang menjawab. Semua telah dijawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan, iya kan? Iya. Kembali kita di konsep awal tadi. Dari pertanyaan si Agus Pita Rovani. Nah, pada pembulaan tadi kita sudah melakukan prakteknya langsung pada penghitungan kertas. Begitu juga pada pembulaan binary, kalau membelah terbagi menjadi 2 dari 1 terbagi menjadi 2, sama seperti pada pengguntingan kertas yang kita lakukan tadi. Nah, tadi kami sudah menyimpulkannya dari KPD yang sudah didiskusikan. Nah, dari hasil diskusi anak-anak kami dapat kita simpulkan bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A, di mana A di sini adalah sebanyak N, dengan N adalah bilangan bulat positif. Nah, dari definisi perpangkatan di atas dapat kita lihat contoh, ada contoh daripada perpangkatan bilangan berpangkat, maksud dari bilangan berpangkat. Contoh bilangan berpangkat ini di atas, coba dilihat. Ada lebih memahami, berarti perpangkatan 3 seperti di bawah ini. Ini contohnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 disebut sebagai pangkat atau eksponen. Nah, ini ada contoh menuliskan perpangkatan. Ya. Nyatakan perkalian berikut dengan perpangkatan. Ini adalah soalnya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Bagaimana penyelesaiannya? Ini di bawah dapat kita lihat bersama. Karena negatif 3 dikalikan berulang sebanyak 4 kali, maka negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 merupakan perpangkatan
basis negatif 3 dan pangkat 4. Nah, jadi negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 4. Berarti hidupnya nggak dapat lagi. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, menghitung dari perpangkatan. Nyatakan perkalian berikut dengan perpangkatan. Ada contohnya ini satu. Nyatakan perpangkatan negatif 0,2 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Caranya bagaimana? Tentu kita bertanya kan? Caranya begini. Negatif 0,2 pangkat 2 sama dengan negatif 0,2 kali negatif 0,2. Hasilnya berapa? Iya, 0,0. Begitu juga pada contoh yang kedua ini. Nyatakan perpangkatan 0,2 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Bagaimana cara kita menyatakan perpangkatan ini dalam bentuk bilangan biasa? Ini ada penyelesaian di bawah yang sudah Bapak uraikan. 0,2 pangkat 2 sama dengan 0,2 kali 0,2. Berapa hasilnya? Iya, dari sini bisa kita lihat. Ya, kalau pangkat dari bilangan negatif genap berarti hasilnya positif. Iya kan? Nah, kalau ganjil berarti di sini kita ganti dengan negatif. Berarti di sini secara tidak langsung hasilnya negatif. Karena pangkatnya genap di sini hasilnya positif. Sama dengan yang positif di bawah ini. Ya, yang nilai bilangan desimal positif ini yang dipangkatkan dengan 2. Nah, kita lanjut. Dari apa yang dijelaskan Bapak, ada pertanyaan dulu? Tidak. Tidak? Tidak. Sebelum kita lanjut, ada tidak? Tidak. Iya. Kalau ada silakan ditanyakan, kalau tidak kita lanjut. Nah, ini dia. Untuk memastikan apakah anak-anak kami sudah memahami apa yang sudah dijelaskan Bapak. Tadi Bapak tanyakan, ada pertanyaan dari apa yang disuguhkan Bapak dari diskusi kelompok kalian. Saya tanya ada pertanyaan tidak ada. Karena dijawab tidak ada berarti sudah mengerti semua. Maka sekarang Bapak memberikan kuis untuk memastikan apakah sudah mengerti atau masih belum. Iya kan? Ini di atas ada kuis untuk dijawab. Nyatakan perkalian berikut dengan perpangkatan M kali N kali N kali N kali N kali N. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jawabannya adalah karena M dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka M kali M kali M kali M kali M kali M merupakan perpangkatan dengan basis M dan pangkat 6. Jadi M kali M kali M kali M kali M kali M sama dengan M pangkat 6. Ya, tepuk tangan. Coba kita lihat jawabannya. Kalau memang betul. Dari nyatakan perkalian berikut dengan perpangkatan M kali M kali M kali M kali M kali M. Coba kita lihat. Iya, ini jawabannya. Karena M dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka M kali M kali M kali M kali M kali M, banyak sekali ini ya, merupakan perpangkatan dengan basis M dan pangkat 6. Jadi M kali M kali M kali M kali M kali M sama dengan M pangkat 6. Kita masuk pada kuis yang kedua. Nyatakan perpangkatan negatif 3 dalam bentuk bilangan biasa. Siapa yang bisa? Iya, silakan. Rahayu Nur Talenta. Perpangkatan negatif 3 pangkat 2 dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa, yaitu negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 sama dengan positif 9. Bagaimana dengan yang lain? Ya, silakan dulu. Ada lagi yang bisa? Iya, si Juni, silakan Juni. 3
berarti jawaban dari nyatakan berpangkatan negatif 3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Coba kita lihat apakah benar yang dijawab temanmu. Iya, penyelesaiannya negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Ya, tepuk tangan. Kuis yang terakhir, Bapak mau pastikan apakah sudah dipahami tadi materi kita pada hari ini. Yang ketiga, nyatakan berpangkatan negatif 3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Siapa yang bisa menjawabnya? Iya, si Elvin. Kepada si Elvin disilakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak sampaikan, yaitu negatif 3 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hal itu dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa, yaitu negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama 9 kali negatif 3 sama dengan negatif 3. Ya, ada lagi yang bisa menjelaskan dulu? Ada lagi yang bisa menjawab selain Silvi? Iya, si Fitrian Puluh. Baiklah, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak. Dari hasil perpangkatan negatif 3 pangkat 3 bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa, yaitu perpangkatan negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9 kali negatif 3. Hasil dari 9 kali negatif 3 sama dengan negatif 27. Sekian dan terima kasih. Iya. Ya, ada lagi yang bisa? Ya, si Jessica, silakan. Saya akan menjawab perpangkatan negatif 3 pangkat 3 dapat disebut dengan bentuk bilangan biasa, yaitu negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9 kali negatif 3 sama dengan negatif 27. Ya. Nah, berarti materi kita pada hari ini sudah dipahami anak-anak saya kelas 9B. Dan kita lanjut. Kita pastikan dulu jawabannya, belum kita pastikan tadi ya. Sebelum kita lanjutkan, kita pastikan. Nah, dari negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan positif 9 kali negatif 3 sama dengan negatif 20. Rekan-rekan kelas 9B sudah memahami apa yang kita pelajari pada hari ini, di mana pertama memahami konsep bilangan berpangkat dan menggunakan notasi pangkat. Nah, sekarang dari LKPD yang sudah dikerjakan anak-anak saya kelas 9B, dan saya memastikan terakhir kalinya ada pertanyaan untuk materi ini? Iya. Karena berhubung tidak ada dan sudah dikerjakan LKPD-nya di masing-masing kelompok, LKPD-nya dikumpulkan melalui ketua kelas. Ketua kelas silakan kumpulkan LKPD di masing-masing. Ketua kelas silakan nanti di set LKPD kelompok 3, LKPD kelompok 4, LKPD kelompok 2, dan LKPD kelompok 1. Kelompok 1 kumpulkan LKPD-mu, begitu juga kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kasih sama ketua kelas, biar ketua kelas yang memberikan itu. Yang kelompok
Baik, berhubung pembelajaran kita pada hari ini mau berakhir, maka yang kita pelajari pada hari ini adalah memahami konsep bilangan berpangkat, dan yang kedua menggunakan notasi pangkat. Dan yang masih belum kita pelajari yaitu tentang perkalian bilangan berpangkat. Anak-anak kami perlu mempersiapkan diri. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas materi perkalian bilangan berpangkat. Nah, sebelum itu di sini ada tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah. Silakan dicatat dan bisa juga dilihat di bahan ajar yang Bapak bagikan tadi bersama dengan LKPD, ya. Bisa dilihat di bahan ajar dan silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu atau pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita perlu juga bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia telah memberikan kekuatan kepada kita pada pembelajaran hari ini, dan siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, si Joe Farman, silakan pimpin kita dalam doa. Pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri, dan Bapak ucapkan salam bagi kita semua. Selamat siang. Siapa?